Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan seperti biasa kita mentadaburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Fatir ya, surat ke-35 ayat 32 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awratnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi kitab itu diwariskan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur termasuk orang yang dipilih dapat warisan dari Nabi, yaitu kitab suci, firman Allah yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi masih ada hamba-hamba Allah yang tidak diwariskan kitab suci. Gitu. Dia tidak terima. Al-Qur'annya ada, tapi dia tidak terima. Dia tidak membaca. Kalau kita kan setiap hari baca, betul nggak? Dia tidak membaca, dia tidak mentadaburi Al-Qur'an, dia tidak menghafal Al-Qur'an, dia tidak juga menjalankan Al-Qur'an. Ya. Dia apalagi dia tidak mendakwahkan Al-Qur'an. Ya. Kalau kita alhamdulillah ngedakwahin kan apa yang kita tahu doang ya kan. Balighul anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat gitu. Yang bisa aja kita sampaikan, yang kita kerjain gitu. Ada lagi orang bilang aqimis shalah wa itauz zakah. Ayatnya begitu, aqimis shalah wa itauz zakah warka'u marrakiin, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, sampaikan itu aja karena kita sholatnya berjamaah gitu. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Saudara-saudara banyak-banyak bersedekah, dianya cuma terima sedekah, tidak memberikan sedekah. Ini yang jangan kayak gitu. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi ada terbagi tiga nih. Yang pertama, orang yang menerima warisan kitab suci, di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Yang pertama tuh. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dia nggak menganiaya diri sendiri, pertengahan. Dan di antara mereka pula ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Siapa dia yang berbuat kebaikan itu? Orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan ya. Jadi yang dimaksud menganiaya diri sendiri itu
ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Makanya kita menghitung diri sendiri. Kita hari ini banyak kebaikannya atau banyak kesalahannya, ya. Dan yang pertengahan, orang-orang yang kebaikannya sebanding dengan kesalahan. Sedang yang dimaksud dengan orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Kita di mana nih adanya? Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi setiap kebaikan pun ada izin dari Allah, gitu ya. Makanya hanya kepada Allah lah kita bergantung, ya. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Kita bisa nerima Quran saja, itu karunia yang amat besar, anugerah itu, ya. Anugerah. Bisa buka Quran setiap pagi, itu anugerah betul itu. Bukan cuma rezeki. Kalau dibandingkan orang pilihan dapat 1 juta gitu, di akhirat nih dia ngelihat kamu di dunianya dikasih 1 juta apa buka Quran setiap pagi, pasti pilihnya buka Quran setiap pagi, gitu ya. Jadi para pewaris Al-Quran itu ada 3 golongan. Pewaris Al-Quran itu ada 3 golongan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Al-Quran yang agung ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, ya, melalui para rasulnya sebelum Rasulullah. Jabur, Taurat, dan Injil. Kami jadikan orang-orang yang menegakkan kitab ini adalah hamba-hamba pilihan kami, ya. Jadi agama itu bisa tegak dipilihnya orang-orang yang menerima kitab suci, yaitu Al-Quran. Maka kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Maka Allah menciptakan orang-orang penghafal-penghafal Al-Quran, pelaksana-pelaksana Al-Quran. Itu tetap diciptakan oleh Allah. Kita meninggal ada lagi yang diciptakan oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi Allah menjaganya dengan caranya Al-Quran itu sampai hari kiamat kelak, ya. Jadi dipilih. Kami jadikan orang-orang yang menegakkan kitab ini adalah hamba-hamba pilihan kami. Oh, kalau dipilih sama Allah itu mantap betul, ya, orang-orang pilihan. Kita di universitas saja terpilih, gitu. Masuk Universitas Indonesia lah kira-kira. Bangga gak kalau terpilih? Apalagi masuk Universitas Madinah. Kira-kira, sujudnya lama betul itu, sujud syukurnya, betul nggak? Kira-kira seneng nggak? Seneng lah, ya. Terus terpilih lagi pada tahun ini kita diberangkatkan haji, iya, dapat undangan dari kerajaan Saudi. Kira-kira seneng nggak? Itu baru yang milih manusia. Apalagi kata Allah, kami jadikan orang-orang yang menegakkan kitab ini adalah hamba-hamba pilihan kami. Gitu. Siapa dia? Umat Islam. Dan ini terbagi 3 nih. Kemudian Allah membagi mereka ke dalam 3 golongan. Orang yang pertama, faminhum zalim li nafsihi, gitu. Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an tuh. Faminhum zalimun li nafsihi. Orang yang menganiaya diri sendiri, ya. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Siapa dia? Orang yang mengabaikan sebagian kewajiban. Jadi orang yang menzalimi dirinya sendiri, dia mengabaikan sebagian kewajiban. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang puasa, kadang enggak. Ini puasa nanti ada yang puasa dari awal sampai 10 doang, ada yang puasanya cuma sampai tanggal 15, ada yang puasanya sampai tanggal 20. 20 ke sana udah enggak puasa lagi. Ini orang yang mengabaikan sebagian kewajiban dan mengerjakan sebagian perkara-perkara yang diharamkan. Ada yang perkara-perkara diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dikerjain sama dia. Dia tahu gak itu haram? Tahu. Udah tahu hasad, iri, dengki itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dikerjain sama dia. Ini orang yang pertama, yaitu orang yang mendolimi dan menganiaya diri sendiri, ya. Kemudian yang kedua, orang pertengahan. Wa minhum muqtasidun. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban, meninggalkan perkara-perkara haram, dan terkadang ia meninggalkan sebagian perkara yang mustahab, serta mengerjakan sebagian perkara yang makruh, ya.
Yang makruh-makruh tuh, ya. Apa tuh makruh-makruh? Mau ke masjid, makan jengkol, makan pete itu. Ya. Gitu. Kalau habis makan jengkol, makan pete, kalau mau ke masjid makan permen, sikat gigi pakai setengah odol biar nggak bau. Kenapa? Ngaruh. Karpetnya bau. Ya. Napas kita ketika sujud, karpetnya bau. Apalagi perokok. Bodoh. Nempel itu. Ketika orang sujud yang nggak biasa merokok dan alergi, itu bisa mau muntah itu. Ya. Gitu nggak? Gitu. Kalau habis merokok gitu, sikat gigi pakai odol, makan permen 7 biji, baru pakai siwak, baru masuk masjid. Kalau enggak, jangan, nyusahin. Kata Nabi juga begitu. Orang makan bawang, kata Nabi, jangan datang ke musolaku, jangan datang ke tempat sholatku, bau. Gitu. Makanya disunahkan kita pakai wewangian, ya. Giginya nih bersih. Supaya jangan mengganggu orang. Apalagi bau ketek mah ya kan. Dan yang ketiga, orang yang terdahulu berbuat kebaikan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yaitu orang yang menunaikan berbagai kewajiban dan perkara mustahab, serta meninggalkan berbagai perkara haram dan makruh, juga sebagian yang mubah. Ini orang yang ini nih, yang nomor 3 ini, orang yang masuk surganya tanpa hisab. Kira-kira kalau kita di yang nomor 3 ini keren. Mau nggak kayak begitu? Mau. Tapi godaannya banyak. Waduh, iya. Makanya harus benar gitu ya. Ali bin Abi Thalhah radhiyallahu an, sahabat yang mulia, menuturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan firman Allah, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih, ya, di antara hamba-hamba kami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, merekalah adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menjadi umat Rasulullah, dia harus terima warisan berapa? 2, kitabullah dan sunnah. Gitu. Allah mewariskan kepada mereka semua kitab yang telah diturunkannya. Orang yang zalim di antara mereka akan diampuni. Jadi kalau kita nerima Al-Quran, zalim saja diampuni. Kemudian orang yang pertengahan akan dihisab dengan hisab yang ringan. Ya. Orang yang pertengahan tuh, kadang dia ngerjain juga yang makruh-makruh, yang haram nggak dikerjain, cuma yang makruh saja. Dia akan dihisab. Ya. Tapi hisabnya hisab yang ringan. Allahumma hisabni hisaba yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang paling mudah dan paling ringan. Sedang orang yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Ini orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan, mengerjakan kebajikan adalah para sahabat. Kan dia yang dulu mengerjakan kebajikan, betul nggak? Yang lebih dahulu untuk mengerjakan kebajikan, maka masuk surganya tanpa hisab. Gitu. Abul Qasim At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda pada suatu hari, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku adalah untuk orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Jadi nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat bagi umatnya yang menerima kitab suci, yang diwarisin kitab suci oleh Rasulullah, yang diwariskan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, oleh Rasulullah, itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, orang yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan akan masuk surga tanpa hisab. Orang yang pertengahan akan masuk surga dengan rahmat dari Allah. Sedang orang yang mendalimi dirinya sendiri serta orang-orang yang berada di Al-A'raf, tempat yang tinggi, akan masuk surga dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di surat Al-A'raf tuh, ya. Ayat 48 tuh, ya. Ayat 48.
Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan orang-orang di atas Al-A'raf, tempat yang tertinggi, menyuruh orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. Jadi sudah nggak ada lagi manfaat harta dan anak-anak ya, harta yang dikumpulkan ya nggak ada manfaatnya gitu. Jadi ketika orang di atas Al-A'raf, orang masuk neraka, dia berdoa melihat orang masuk neraka, melihat orang masuk surga, dia berdoa gitu ya. Kan yang di 46-nya Allah berfirman, dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang yang saling mengenal masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyuruh penghuni surga, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Kalau orang masuk surga dia bilang apa? Salamun alaikum. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Ini orang yang di Al-A'raf. Yang di ayat 47-nya, dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalimin. Dia juga nggak mau masuk neraka, maka nunggu aja dia ya. Mau nggak kayak begitu kamu? Hah? Itu yang terakhir itu ya. Tapi berusaha ya, berusaha untuk kita tanpa hisab masuk surganya ya. Makanya berusaha betul, dengan mentauhidkan kalimat la ilaha illallah ya, itu yang paling utama gitu. Jangan sampai ada sedikit kesyirikan pada perbuatan-perbuatan kita ya. Adapun ulama lain, orang yang menzalimi diri sendiri bukan termasuk umat ini ya. Jadi ada pendapat ya, tapi tetap dijadikan bahwa orang yang menzalimi dirinya sendiri, dia menerima Al-Qur'an, dia termasuk umat Rasulullah itu ya. Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang dia masukkan ke dalam umat Rasulullah. Ya. Sehingga harus ada harus belajar gitu ya. Kemudian keutamaan para ulama ya. Para ulama adalah manusia yang paling layak untuk mendapatkan nikmat ini. Jadi ulama itu paling layak mendapatkan nikmat. Kenapa? Karena dia paling pertama juga meyakini betul Al-Quran dan dia menyampaikan Al-Quran, bahkan dia menulis ya gitu. Sampai kitab-kitabnya tuh kita baca sekarang ya, para ulama tuh. Kita mah jangankan nulis kitab ya kan, nulis surat juga enggak ya kan, nulis WA doang paling juga ya kan. Jadi ulama itu yang paling layak untuk mendapatkan nikmat ini. Mereka adalah manusia yang paling utama untuk menerima rahmat ini, dikarenakan upaya mereka dalam memperjuangkan agama ini. Jadi ulama itu orang yang memperjuangkan agama gitu. Kalau kamu juga nanti berjuang dalam agamanya gitu, ini berjuangnya kan enggak berjuang untuk dirinya sendiri paling juga ya kan, berjuang untuk agamanya, itu yang disebut ulama gitu. Jadi bukan berjuang buat dirinya, buat keluarganya, buat kelompoknya, enggak. Ulama tuh berjuang untuk umat ini gitu ya, untuk agama gitu. Ya udah nggak usah ceritain yang kayak gitu-gitu ya. Ini kita cerita ulama yang benar aja ya. Kalau nggak benar bukan ulama namanya. Kalau nggak benar namanya bukan ulama ya. Yang ulama itu benar ya. Jadi semua ulama itu benar. Kalau dia nggak benar berarti bukan ulama. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Qais bin Katsir, ia berkata, seorang dari penduduk Madinah datang menemui Abu Darda radhiyallahu an ketika ia sedang berada di Damaskus. Jadi dari Madinah ya datang ke Syria, Damaskus, karena Abu Darda di sana tinggalnya di Syria. Nah, ketika ia sedang berada di Damaskus, Abu Darda bertanya kepada orang itu, apa gerangan yang membuatmu datang kemari wahai saudaraku? Orang itu menjawab,
satu hadis yang telah sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mau nanyain hadis doang tuh sama Abu Darda itu. Jauhnya ampun-ampunan itu. Ada orang diajarin hadis Nabi di masjid yang langkahnya cuma beberapa langkah, dia nggak mau gitu. Padahal mau masuk surga tanpa hisab, kayak begini modelnya nih, ya. Gitu. Orang itu menjawab, satu hadis yang telah sampai kepadaku bahwa engkau meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda bertanya lagi, apakah engkau datang untuk berniaga? Ditanya orang itu, kau datang ke sini mau berniaga, mau berdagang? Gitu. Orang itu menjawab, tidak. Kemudian Abu Darda menanya lagi, apakah engkau datang untuk satu keperluan? Tanya Abu Darda. Tidak, jawabnya lagi. Apakah engkau datang untuk mencari hadis ini saja? Cuma nanya ini hadis yang ini saja nih, gitu. Iya, jawab orang itu. Cuma mau nanyain hadis, gitu. Lalu Abu Darda radhiyallahu an berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilm wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wal ard hatta al hitanu fil ma'i wa fadlul alim alal abidi ka fadlil qamari ala sairil kawakib wa innal ulama'a hum warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warratul ilma faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa, kemudian Abu Darda menyebutkan hadis Nabi ini, ya hadis yang ditanya nih, ya. Barang siapa yang menempuh jalan guna mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, dan bahwasanya para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridho dengan orang yang mencari ilmu. Jadi kalau kita pagi jalan itu bawa teng-tengan, isinya Quran sama hadis doang, itu malaikat membentangkan sayapnya, ya, karena ridho dengan orang yang mencari ilmu. Bahwasanya siapa saja di langit dan di bumi akan memintakan ampun bagi orang yang berilmu. Maka kalau orang yang berilmu enak, lagi tidur aja didoain, dimintakan ampun sama makhluk yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan-ikan di air. Ikan-ikan di air juga, ya, mendoakan. Dan keutamaan seorang yang berilmu dengan orang ahli ibadah beda. Dia ahli ibadah rajin, tapi dengan tidak berilmu beda dengan orang berilmu, ya. Seperti keutamaan bulan dibanding seluruh bintang. Orang berilmu mah seperti bulan, cahayanya bisa menerangin. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Maka kita juga kepada anak-anak kita usahakan mewariskan ilmu. Yang pertama, ajarkan dia Al-Quran, hadis Nabi. Syukur-syukur dikasih warisan juga, gitu ya. Jangan ditinggalin warisan utang. Warisannya warisan harta. Jangan banyak-banyak, gitu. Yang penting cukup buat dirinya saja, ya kan? Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu itu, maka ia telah mengambil bagian yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai penuntut ilmu, ya. Dan Allah kategorikan menjadi pengikut-pengikut para ulama, ya. Pengikut-pengikut para nabi, pengikut-pengikut para sahabat nabi. Dan Allah berkahi kita, dan Allah rahmatkan, anugerahkan kepada keluarga kita, sehingga Allah masukkan keluarga kita dan kita semua ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.